pengusaha tukang kerupuk namanya. Capung itu tidak akan terbang dan hidup di lingkungan yang kotor. Dia maunya bersih ya? Maunya bersih, oksigen banyak. Oke. Jadi awal-awal saya menjual barang perusahaan orang lain dulu, dan baru setelah itu kita memulai merek dan pabrikan sendiri. Belajar zaman kuliah dulu, kita diajarkan strength and weaknesses ya. Iya. Bagaimana menembus market yang sudah punya almost everything. Hai, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang belusukan keliling China. Hari ini kami lagi ada di pusat kota Tongquan, sebuah kota industri di China, di provinsi Guangdong, dan kami akan bawa teman-teman ke sebuah perusahaan orang Indonesia yang udah sukses banget di China. Apaan sih bisnisnya dan apa kunci sukses beliau? Yuk kita cari tahu. Kita sampai di lantai 14. United Harvest, ini dia kantornya. Wonderful Indonesia, official snack ambassador for Indonesian tourism. Jadi United Harvest ini adalah perusahaannya Pak Suprapto. Beliau memproduksi kerupuk udang dengan brand Papatong dan juga mendistribusikan berbagai produk snack Indonesia lainnya, misalnya dari Garuda Food atau dari pabrik kopi grupnya Jarum. Hai guys, selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil. Dan kali ini kita kembali lagi ke playlist pengusaha Indonesia yang sukses di luar negeri. Kali ini kita mau kenalin teman-teman ke seorang pengusaha dari Indonesia, made in Indonesia asli yang sukses di China. Namanya adalah Pak Suprapto. Mari kita kenalan dengan beliau. Pak Suprapto, mungkin boleh disapa dulu subscriber dari Bobo di Mobil. Halo guys, subscriber Bobo di Mobil, luar biasa ini suami istri. Ya, Pak Suprapto boleh nggak dikenalin Pak Suprapto itu backgroundnya pengusaha apa ini di sini? Kita pengusaha tukang kerupuk namanya. Tukang kerupuk ya, nggak jauh-jauh ya orang Iya. Indonesia kalau makan itu katanya nasi, kerupuk sama kecap itu udah nikmat sekali. Betul. Ternyata sampai ke China kerupuk masih dibawa-bawa ya. Tapi agak beda di China, kerupuk tidak dinikmati sebagai temannya nasi. Oh gitu, nggak jodoh sama nasi? Jadi mereka lebih ke snacking. Oh oke. Di lauk itu jadi temennya nasi itu cuman Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Gitu-gitu. Southeast Asia. Southeast Asia. Di China jadi snack China aja jadi ya. snack beneran. Elit juga snacknya. Baiklah. Nah, brandnya Pak Suprapto ini namanya adalah Papatong, betul ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu Pak Suprapto, Papatong itu asal usulnya bagaimana sih? Papatong itu bahasa Sundanya capung. Oh gitu. Iya. Capung itu Papatong. Iya. Kalau orang Sunda ngerti. Oke. Gitu. Jadi ada sedikit filosofi di binatang capung ini. Capung itu binatang indikator, Lucy. Capung itu tidak akan terbang dan hidup di lingkungan yang kotor. Dia maunya bersih ya? Maunya bersih, oksigen banyak. Oke. Jadi itu yang menjadi sebuah inspirasi dan filosofi kita untuk berkarya dan bekerja juga gitu ya. Menciptakan produk yang lebih green, lebih bersih, lebih secara etika bisnis juga kita pertahankan. Bagaimana kita melihat dunia ini tidak hanya di China ya, tapi cara berbisnis, cara itu. Jadi kita masih lebih pengen terinspirasi sesuatu yang lebih bersih lah, kira-kira begitu, sehingga logo kita memakai warna hijau. Gitu ya, Lucy. Oke. Di situnya, ini lebih ini, Iya, ketara. iya. Gitu. Nah. Kira-kira begitu. Ternyata ada filosofi bisnis di balik nama Papatong. Tadinya aku pikir Papatong papa siapa gitu ya. Ternyata capung. Dan ternyata capung punya filosofi seperti itu ya. Dia maunya yang Betul. bersih-bersih. Dan ini bersihnya dalam hal bisnis, dalam hal dapurnya juga mungkin bersih. Dalam hygiene. hal aditif, dalam hal pemakaian minyak, dalam hal banyak lah yang kita coba
infiltrate into our way of doing business ya, kira-kira I see. begitu. Okay. How did you start this business? Jadi saya di China sudah 20 tahun. Awalnya kan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta ya, PMA, perusahaan asing. Setelah itu saya baru belasan tahun lalu mencoba peruntungan di dunia F&B ya, dunia snack gitu. Jadi awal-awal saya menjual barang perusahaan orang lain dulu, dan baru setelah itu kita memulai merek dan pabrikan sendiri. Ya, jadi bagaimana bisa terjun ke kerupuk udang? Banyak yang menanyakan begitu. Jadi sebenarnya untuk market China ini, China sebagai market kan besar ya, Lucy. Yes. Tapi banyak yang sebenarnya susah ditembus ke China. Apa sih yang China nggak punya? Yeah. They have everything gitu. Jadi waktu belajar zaman kuliah dulu, kita diajarkan strength and weaknesses ya. Yeah. Bagaimana menembus market yang sudah punya almost everything, gitu kan. Jadi kita melihat strength mereka apa, weaknesses mereka apa. Saya kebetulan melihat sebuah celah bahwa di dunia food and beverage, China ini masih mempunyai sedikit kelemahan gitu, yang bisa kita manfaatkan. Itu belasan tahun lalu kita melihatnya kayak begitu ya. Food safety is another big issue juga di China. Waktu saya memulai bisnis ini di 2008, ada kasus besar juga milk powder ya. Ya, susu palsu ya. Susu sebenarnya bukan palsu, jadi aditif yang mereka pakai untuk meningkatkan kadar protein. Sebenarnya itu ilegal, dan food safety, law enforcement, dan pengetahuan market yang masih rendah. Itu yang kita melihat celah-celahnya untuk China ini. Jujur aja, Lucy, untuk China ini tidak banyak lagi yang bisa dikaryakan untuk dibawa masuk ke China. Selain kalau untuk Indonesia, saya melihat makanan, minuman, hasil laut, hasil bumi, hasil hutan, dan sedikit mungkin market yang mengandung kerajinan tangan, yang mengandung unsur art. Jadi kalau kita mau head to head lagi kepada barang industri atau manufacturing, itu kita akan susah bersaing. Baik di bidang fashion, sepatu, dan segala macam. Kita itu susah, metalurgi, elektronik. Ya, when I say it, people even geleng-geleng kepala. Ya nggak mungkin lah kita bersaing dengan China ya. Jadi apa sih titik yang bisa bersaing dengan China itu? Salah satunya adalah saya melihat kita itu harus mempunyai uniqueness di bidang ingredient. Ingredient itu harus unik, dan ingredient itu harus kalau bisa membawa uniqueness dari brandnya country kita gitu loh. Nah, salah satu top of mind-nya Indonesia itu, awal-awal kita masuk ke China itu nggak banyak loh sih. Top of mind Indonesia di market China itu nomor 1 itu Bali, gitu. Yeah. Dan nomor 2 itu sarang burung. Walet ya, Yanwo ya. Jadi setelah itu baru kita meng-create lagi top of mind selanjutnya. Apa sih yang saya bisa karyakan lagi di dunia yang kebetulan kita berkecimpung di dunia snack gitu ya. Dan kita mengidentify bahwa banyak orang China itu yang ke Indonesia dan sebenarnya suka kerupuk udang
gitu ya, Oke. kerupuk udang. Di situ kita mengidentify kesukaan mereka, tapi ada kesulitan market China itu untuk memprepare barang yang tidak ready to eat, gitu ya. Dalam artian mereka itu tidak terbiasa seperti masyarakat Indonesia yang menikmati kerupuk itu mentah dan digoreng di rumah. Iya, di Betul ya. fry sendiri. Frying proses itu menjadi sebuah kendala juga untuk mereka, timingnya dan level of gosongnya gitu ya. Skill ngegorengnya ya. Skill yang goreng. Indonesian lebih they experience dan kita terbiasa dari kecil ya, apalagi perempuan ya, lebih tahu feelingnya lah, berapa detik sih Exactly. goreng ini mesti langsung. Kalau orang Cina mungkin feel-nya nggak dapet, jadi di situ saya melihat market punya demand, tapi market tidak kurang fasih dalam food preparation kalau masih mentah. Sehingga kita come off with the idea dan kita sebenarnya pioneering di China itu dulu belasan tahun lalu, kerupuk udang siap makan. Jadi market mempunyai kebutuhan, tapi market kurang teredukasi untuk menggoreng sendiri. Di situ kita melihat celahnya, Lucy. Kira-kira begitu ya. Jadi intinya ada SWOT analisis atau TOS analysis or whatever you call it. Tapi ada analisa strength and weaknesses dulu ya, sebelum nyemplung ke market. Jadi nggak asal pilih produk langsung jual. Betul. Dianalisa dulu. Yeah. Jadi ternyata materi kuliah kita ada gunanya. Ternyata pakai. Tapi sebentar. Tadi sebelum video ini dimulai, kita ada ngobrol-ngobrol sama Pak Suprapto. Dan Pak Suprapto itu background-nya kuliah di US dengan jurusan Mechanical Engineering, right? Yeah. Teknik mesin. Industrial. Oh, Industrial Engineering. Teknik industri. Kalau teknik industri berarti sama production memang ada hubungannya. Tadi aku pikir Mechanical Engineering, rada nggak nyambung. Sama, ya. Oke. Dari Industrial Engineering. Oh, really nice. Terus kerupuk udang itu kan sebenarnya deep fried, Pak Suprapto. As far as I know, orang-orang China itu not really into deep fried food. Apa yang membuat Pak Suprapto confident untuk masuk ke bisnis di China melalui kerupuk udang? Ini juga informasi yang bagus ya untuk pemirsa Bobo di mobil ya. Mungkin banyak pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap China itu as a whole itu kurang. Jadi China ini very unique market. Perjalanan sejarahnya China ini sangat panjang dan terdistrupsi oleh cultural revolution yang terjadi di 40-an tahun lalu lah. Berhentinya 40-an tahun lalu sejak zaman 60-an ya mungkin ya. Selesainya 40-an tahun lalu. Jadi ada terdistrupsi cultural revolution yang menyebabkan terputusnya market China itu sama dunia luar dulunya. Sehingga ada disebut generasi yang terputus di sini. Tiba-tiba the next generation setelah generation yang mengalami cultural revolution ini, seperti kita mungkin zaman Orde Baru misalnya ya, kira-kira begitu ya, puluhan tahun lalu lah. The next generation-nya akhirnya mengalami sesuatu yang agak reverse. Tadinya sangat tertutup, tiba-tiba keterbukaan dengan dunia luar, dunia barat, menyebabkan mereka itu euforia dan mengikuti kultur barat. Walaupun tidak serta-merta ya, itu butuh proses ya. Tapi sehingga kayak begini Lucy, orang-orang yang lahir di tahun 50s sampai 60s, 70s ya, 70-an ya, sampai mungkin early 80-an. Mungkin yang seperti Lucy sebut tadi, tidak mengkonsum barang yang
pengolahannya tidak berbasis kulturnya China, the way of Chinese cuisine works normally ya. Yeah. Tapi generasi setelah itu, the 80s sampai the 90s, the 20s sampai generasi sekarang lah, itu mengalami tiba-tiba euforia yang sangat drastis dan dinamis sekali terhadap pengolahan makanan yang bersifat lebih ke arah dunia luar tadinya buat mereka gitu, sehingga market Cina itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah uniformity gitu loh. Dia ada segmen-segmen demografik yang harus kita cermati di setiap segmen. Dan bedanya tadi saya pengen sebut adalah bedanya apa sih dengan dunia market luar misalnya gitu. Karena cultural revolution itu seperti keran, waktu tiba-tiba dibuka itu airnya mengucur deras gitu ya. Kira-kira begitu ya euforianya, sehingga perubahan behavior generation yang dibawa itu juga perubahannya bukan linear landai, tapi sesuatu yang jomplang gitu. Jadi whatever you name it, behaviornya tuh jomplang. Tiba-tiba di generasi 80s, 90s, the millennial gitu. Apalagi sekarang generation apa ya? Gen Z. Ya Gen Z ini, mereka bahkan saya lihat lebih crazier than the counterpart in Southeast Asia or even the Asian part yang lain ya. Karena ada sebuah lonjakan yang begitu dinamisnya di sini. Di situ juga kita melihat market Cina itu harus hati-hati, dan kita melihat segmen ini. Bahkan yang tadi saya lihat generation sekarang jauh lebih health conscious lagi. Begitu cepatnya dia berubah dari their parent, grandparent sampai mereka sekarang, mereka lebih pengen ke arah health conscious lagi. Jadi market itu per segmen itu sangat dinamis di China itu. Kira-kira begitu loh sih. Oke, jadi ada aja marketnya ya? Ada aja, dan when you talk about China itu 1,4 miliar population, 10%-nya 140 juta, setengah Indonesia. Banyak ya? Gitu ya. Banyak ya. Jadi when you talk about the magnitude of the market, sama seperti India sekarang, is huge. Sedikit dari irisannya aja kita membicarakan 100-200 juta orang. Equivalent to one Indonesia, kira-kira begitu. Iya. Dan sebenarnya bisa bidik juga kayak market halal mungkin, karena mungkin ada market sendiri. By the way, ini market halal pun itu ada, tapi tidak ditampilkan secara ini karena perubahan regulation di China ya mengenai halal. Tapi untuk market halal pun sebenarnya population-nya sekitar hampir 70-an juta population. Dan barang kita yang selama ini tuh sangat lumayan di provinsi-provinsi barat yang muslimnya banyak, dan mereka terhadap barang Indonesia itu juga melihat bahwa kehalalannya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi ini market behavior, karena melihat kalau dari negara muslim mereka punya confidence level lebih tinggi gitu cara kita mengolah. Baik, percaya aja ya kalau udah dari Indonesia, produk of Indonesia, halal aman lah udah. Oke. Karena kami juga sempat visit kayak daerah-daerah Shatian, itu daerah yang memang very Muslim ya. Shatian itu di mana ya? Shatian itu di Yunnan. Oh, oke. Ya itu banyak juga. Iya, ada masjid terbesar di sana. Oke. Dan ada supermarket muslimnya, supermarket halal, supermarket halal. Jadi I think produk-produk seperti ini sih masuk banget di sana. Kita banyak kok selama ini, jadi
yang tadi saya sebut ya, sebenarnya secara persentase itu tidak banyak the whole population, tapi when you mention certain market 70 juta. Iya, betul. Jadi ada niche Besar marketnya yang bisa ya. masuk. Niche-nya itu ya besar juga. Iya, Itu oke. magnitude-nya di China. Oke. Terus selama belasan tahun ini perjalanan Papa Tong, how did you manage to survive this long? Kita mengalami sudah banyak fase ya, fase awal yang kita struggling di market. Mungkin awal-awal kita sangat struggle ini, Lucy. Dan ini mungkin setelah Lucy nanti menanyakan beberapa pengusaha di China, ini mungkin alasannya klasik. Jadi waktu kita memulai market di China itu, top of mind market terhadap Indonesianya aja sangat rendah. Jadi kadang-kadang kan kita lucu, kita punya pemahaman terhadap China, kita punya sendiri gitu loh. China ini begini-begini loh, good or bad ya masing-masing. Orang China sendiri kalau ditanya yang Indonesia di mana aja, kadang they struggle to answer it. Ya, Lucy sudah berkeliling juga lama di sini kan, pasti tahu lah tingkat edukasi dan segala macam. Kalau yang tingkat edukasinya agak menengah rendah, pasti mereka tidak tahu Indonesia itu di mana sih. Gitu. Dan itu kita very struggle. Terutama di sisi bisnisnya juga, pemain bisnis. Waktu saya memulai belasan tahun yang lalu, mereka itu menanyakan Indonesia itu di mana dan nyaru dengan Malaysia terus gitu ya. Atau nyaru dengan India terus karena bunyi Mandarinnya agak mirip ya, ini sama intu ya. Jadi sampai sekarang gitu loh, sampai sekarang. Tapi is it getting better? Membaik nggak? Membaik karena yang tadi kita menyambung ya, kalau di industri kami di FMCG ya, consumer goods ya. Beberapa teman-teman barang Indonesia juga sudah berhasil memasukkan top of mind lain ke market China selama ini. Belasan tahun lalu cuman mungkin terbatas antara Bali dan Sarang Burung Walet. Nah, sekarang nambah banyak sebenarnya. Ada kerupuk udang, kopi, ada biskuit, wafer, karena beberapa company dan merek Indonesia doing very good job in wafer, in biskuit, dan juga beberapa kategori lainnya di leisure snack. Leisure leisure snack itu kategori besar, makanan ringan, makanan yang untuk fun ya sifatnya gitu. Jadi di kategori ini saya rasa sekarang top of mind di market China ini Indonesia lumayan tinggi gitu loh. Jadi saya rasa ini juga hasil kerja keras teman-teman pengusaha juga, pengusaha Indonesia di sini. Saya lebih melihat kita itu semua berpartner daripada berkompetisi, karena saya melihat kompetitor kita sebenarnya dari negara ASEAN lain gitu ya, Malaysia, Thailand ya, Filipina gitu. Jadi saya mengharapkan lebih banyak Indonesian company, Indonesian brand itu lebih bersatu dan sharing resources dibanding berkompetisi. We shouldn't compete with ourselves. Gitu. Jadi kira-kira perjalanan kami tidak gampang, tapi lambat laun kita berhasil menaikkan beberapa kategori di leisure snack ini menjadi top of mind di market China gitu loh. Jadi berkat kerja keras teman-teman pengusaha, beberapa brand yang ternama di sini, dan juga saya harus sebut juga pemerintah melalui perwakilan di
KBRI, KJRI, ITPC juga sering membantu kami untuk berpartisipasi dalam berbagai pameran ya, kira-kira begitu ya. Exhibition ya. Exhibition ya. Selama belasan tahun ini lancar-lancar aja atau ketemu challenge-challenge yang lumayan, Pak? Tidak ada bisnis yang lancar-lancar saja ya. Baiklah. Karena kita pun tidak hanya unik terhadap perusahaan kami. Kita jangan lupa kita baru mengarungi sebuah Black Swan event namanya COVID-19 ya. Dan whoever yang sudah survive COVID katanya getting stronger, even the immunity baik jasmani maupun perusahaan katanya. Sudah teruji sama COVID ya? Betul. Jadi COVID ini tidak hanya menguji imun sistem badan kita ya, dan juga menguji sebuah perusahaan dengan timing yang tidak main-main dan tidak disangka-sangka gitu, tidak ada persiapan gitu. Jadi whoever bisa beradaptasi dan melakukan manuver-manuver sehingga tidak tereliminasi oleh alam katanya. Ya, jadi di dunia bisnis juga sebenarnya sama. Kita kenapa waktu zaman COVID kita harus banyak berolahraga, minum suplemen dan segala macam, hidup sehat. Company juga begitu. Company itu harus pertama mungkin mengecek ikat pinggang, bermanuver, market positioning yang di shifting lagi ke arah yang benar. Bagaimana kompetisi itu harus di reshuffle ulang gitu, sehingga kita itu tidak tanda kutip menerima nasib. Dan kemarin beberapa tahun terakhir kebetulan kita salah satu brand Indonesia yang sangat aktif melakukan manuver-manuver di bidang terutama di bidang e-commerce gitu ya. Kita sangat memanfaatkan karena interaksi manusia ini kan bukan dipersulit tapi tertekan karena isu kesehatan. Jadi untuk jualannya harus melalui banyak cara di e-commerce. Jadi di situ kalau company yang tidak siap gitu ya akan mengalami pergeseran yang sangat hebat. Bahkan kita melihat banyak brand-brand yang tereliminir oleh masalah ini gitu. Jadi poinnya adalah saya boleh share juga apapun kesulitannya, karena krisis itu pasti akan datang lagi, Lucy. Ada kesehatan, nanti ada fiskal, ada macam-macam ya. Nggak mungkin kita akan smooth terus gitu loh. Di mana kita sudah mengerjakan PR-PR yang selama ini kita kerjakan, sehingga kalau ada Black Swan event lagi, kita akan lebih siap gitu loh, whatever it is ya, isu-isu ke depan gitu ya. Jadi kuncinya adalah adaptability dan terutama anak-anak muda yang lebih lincah bergerak, sehingga saya rasa jangan takut karena kapital saya kurang, kapital saya kecil dan segala macam. Di situasi krisis kadang-kadang kapital besar yang juga saya lihat sangat resiko tinggi gitu loh, karena semakin tinggi Anda jatuhnya semakin sakit juga. Jadi teman-teman yang masih merintis dan atau perusahaan-perusahahan yang anak muda ini masih tingkat adaptability-nya tinggi, walaupun kapitalnya mungkin belum begitu besar, justru sebenarnya kadang-kadang saya lihat lebih bisa bermanuver, menghindari mara bahaya ini gitu loh. Ya kadang-kadang
kita tidak bisa mengharapkan bisnis itu smooth terus ya. Bahkan siklus-siklus up and down sekarang kelihatannya semakin pendek. Dulu kita diajarkan puluhan tahun sekali, sekarang kayaknya beberapa tahun sekali deh ada masalah. Ya, semakin sering ya. Semakin sering. Yap. Oke. Jadi salah satu challenge terberat adalah kemarin ini ya, during COVID ya. Kalau mau seger ingatan kita ya kemarin ini. Oke. Selama periode COVID tersebut penjualan gimana, Pak Suprapto? Kita blessing in disguise juga sebenarnya. Kita di industri yang waktu kejadian kita nggak ngeh juga sih gitu lah. Dan setiap orang pasti ada rasa takut, baik secara jasmani tadi saya bilang maupun secara bisnis ya. Tapi akhirnya setelah kita pelajarin, China menerapkan COVID policy yang paling strict di dunia ya. Setelah Korea Utara mungkin. Tapi jujur aja ada sisi baik dan kurang baiknya dari policy tersebut. Tapi kita selalu mengambil sisi baiknya, di mana ada beberapa periode selama 3 tahun terakhir COVID itu periode tenang ya yang kita sebut ya. Dan periode yang tidak tenang pun akhirnya kita melihat pattern yang bisa kita pergunakan untuk bagaimana sih masih bisa berjualan gitu loh. Kita blessing in disguise dalam arti kita di dunia snack ya. Saya baru akhirnya menyadari bahwa semakin orang di lockdown, semakin mereka mengkonsumsi snack di rumah. Stres kali ya. Karena butuh nonton TV, menghabiskan waktu di rumah. Karena ternyata ini saya nggak pernah pikirkan sebelum ada COVID ini ya, bahwa kita di industri snack ini barang kita dikonsumsi itu penting tempatnya di mana sih? Di rumah, bukan on the go gitu loh. On the go artinya people traveling gitu, they don't quite consume snack gitu. Kalau orang traveling mereka ke restoran, restoran naik gitu. Kalau tidak bisa kemana-mana di rumah, ya setelah sembako terpenuhi, the nextnya mereka mencari hiburan tanda kutip dari snacking, karena they don't know what to do dan nonton TV habiskan waktu. Jadi lockdown itu menyebabkan penjualan kita naik. Tapi memang ya saya tidak bisa bilang ini berlaku ke semua orang ya, karena ini yang saya sebut sebagai sebuah blessing for us. Mungkin not strictly for our industry, tapi cuma segelintir industri aja yang merasakan itu. Saya punya temen kok yang jualan alat-alat olahraga di rumah, atau saya punya teman yang bisa adaptif ya, dan manuver meja belajar dia bikin lagi yang lebih cater waktu zaman COVID, yang ada smartnya, chargernya, yang pokoknya bikin anak-anak betah belajar di rumah karena sekolah tidak aktif ya, ingat ya waktu zaman itu ya. Jadi penjualan dia melakukan produk baru yang lebih cater market meja belajar taruh di rumah, penjualannya skyrocketing. Jadi itulah bentuk-bentuk dari adaptability dibanding cuma mengeluh, wah jualan jelek nih karena ini meja belajar gua nggak laku nih, gitu loh. Gimana? Terus depresi? Enggak, dia langsung bilang apa sih kebutuhan market? Gimana cara kita bermanuver lagi? Ya ini mungkin segelintir sebagian kecil industri yang bisa bermanuver. Memang banyak juga industri di luaran yang butuh interaksi manusia langsung dan segala macam, ya memang susah, dan kita tahu sebagian besar tidak bisa gitu ya. Nah, tapi poin intinya adalah saya rasa pesan yang saya pengen sampaikan tetap ke adaptability dan bermanuver ya, dan selalu positive thinking bahwa di balik semua
kesulitan, nggak semua orang kok akan sulit. Pasti deh ada solusinya ke sebagian orang. Is that you or not aja gitu loh. Ke arah situ. Oke, jadi kata kuncinya adalah kemampuan beradaptasi. Kalau bisa beradaptasi, whatever the challenge, kita adapt, then we will survive, right? Ya semoga. Gitu. Daripada kita bilang, wah susah, pokoknya market lagi susah, temen gue juga susah, gue susah, sah-sah aja dong. I don't think that's kondisinya begitu, gitu ya. I think that's good gitu loh. Ya at least berusaha dulu lah. Oke, Pak Suprapto boleh di-share sedikit mungkin shifting seperti apa in concrete ya yang dilakukan sebelum COVID dengan pada saat COVID? Apakah itu tadinya nggak jualan online terus jadi online atau gimana? Jualan online, tapi kita memperkuat e-commerce kita, kerjasama kita dengan jadi marketing itu begitu loh sih. Kita punya senjata terbatas, pelor terbatas. Dulu kita arahkan ke sini ke offline. Sekarang kita lebih mengarahkan setelah COVID ya. Kita lebih mengarahkan ke online gitu ya. Itu salah satu. Offline bagaimana caranya? Market offline itu memang mereka struggling juga. Jangan lupa trip barang kita kebanyakan ke supermarket ya. Yeah. Jadi tripnya consumer ke supermarket itu decreasing, mengurang, very drastically. Tadinya market China itu begitu, karena market China itu mengejar freshness. Yeah. Driver mereka ke supermarket itu bisa urusan 2-3 hari sekali. Karena mengejar daging yang fresh, sayur-sayur yang fresh. Mereka nggak suka taruh daging yang kelamaan di kulkas. Iya. Nggak seperti market bule. Mereka bisa belanja buat the whole month. Food prep. Ya, satu dan banyak frozen foodnya. Kalau untuk market China, no. Iya. Driver orang ke supermarket itu fresh and produce. Artinya buah-buahan segar, sayur-sayuran, daging. Sehingga itulah yang terbentuk titik keseimbangannya. COVID menghancurkan titik keseimbangan ini. Sehingga trip ke supermarketnya drastically berkurang. Karena mereka ya takut virus gitu ya. Jadi supermarket cari cara juga. Gimana sih, orang pergi karena tadinya sebulan mungkin trip ke supermarket itu 10 kali. Sekarang jadi 3 kali gitu. Gimana caranya supaya income-nya supermarket tetap sedia kala gitu. Kan gini loh. Ingat nggak ke supermarket analoginya begini ya Lucy ya. You naik mobil, ini bagasinya bagasinya terbatas gitu loh. Jadi keranjang ini juga terbatas, satu keranjang kan gitu loh. Nggak mungkin you karena kemarin tripnya 10 kali sebulan, jadi kali ini belanjanya 2-3 keranjang, nggak mungkin gitu. Jadi people struggling, gimana sih caranya kita masih menjual seharga value, di sini namanya basket size ya. Jadi supermarket bermanuver juga dan kita sebagai supplier prinsipal diminta untuk ayo dong naikin dong basket size consumer gitu loh. Sehingga kita ada juga membikin packaging jumbo yang dimana demi basket size agak better gitu ya, jangan terlalu rendah. Basket size artinya belanjaan kitnya loh ya. Sehingga orang nggak perlu ke supermarket sering-sering, takut virus gitu loh. Nah itu juga menjadi salah satu manuver kita kemarin gitu loh di supermarket. Nah misalnya kita bikin packaging besar ini. Jadi ini di-create pada saat pandemi nih? Saat COVID. Ini ada lagi, ini belum terbesar, ada yang 1,5 meter. Oh my, anak muat kali ya di situ ya. Jadi mereka anak muda itu bawa, mereka selfie karena mereka berasa lucu, masukin ke
viral lah. ke mobil gitu ya. Ada yang beli 1, ada yang beli 2. Jadi ada yang foto selfie setinggi kita ini ya di bawah nih. Seriously? Iya serius. Please. Nah, ini yang 1,5 meter Lucy. Thank you. Oh my. Gitu ya. Berarti ketahuan tingginya berapa nih? Lumayan tinggi ya Lucy. 1,7. Iya. Jadi ini salah satu yang saya contohkan. Maaf. Bagaimana sih kita bermanuver di market? Ada di zaman-zaman tertentu itu market butuh apa dan kita harus mengikuti gitu loh. Tidak bisa berdiam diri bilang dan komplain, oh market jelek, ini gimana, tanpa kita berusaha untuk mencari akal lagi. Kira-kira. Oke, but now sekarang orang-orang udah nggak diem di rumah. Then how did you adapt lagi ke market yang sekarang udah mulai keluar rumah lagi? Mereka udah nggak butuh duduk diem nonton TV makan snack loh. Oke, jadi dinamika market terjadi terus-menerus. Mungkin juga lately ini yang lagi fresh adalah teman-teman pemirsa juga mungkin ada yang tahu bahwa market seluruh dunia ini mengalami tekanan yang sangat besar. Bermula dari visi dari Amerika menaikkan suku bunga yang terus-menerus dan demand Amerika dan Eropa sebagai konsumer terbesarnya ekspornya China very struggling right now, sehingga China sebagai bagian dari global supply chain-nya mereka juga tertekan, gitu ya. Jadi ekonomi tidak sedang baik-baik aja, Lucy, gitu loh. Dan akhirnya ingat nggak basket size tadi yang sempat dinaikkan tanda kutip oleh pemain-pemain bisnis di sini untuk konsumer, sekarang diturunin lagi karena yang tadi Lucy bilang bahwa COVID sudah berlalu, kita sudah tidak perlu beli banyak-banyak lagi, misalnya kayak begini ya. Saya sudah tiap hari mau ke rumah sakit juga udah nggak takut virus lagi. Tapi how? Income saya sebagai masyarakat awam terreduksi karena tekanan ekonomi yang sangat besar. Jadi sekarang arahnya lebih mengecilkan basket size. Artinya packaging dikecilkan. Now you got smaller size. Now I got smaller size. Now I got cheaper product. Gitu. Jadi kira-kira kita harus ikutin terus perkembangan market sehingga jangan kaku gitu, jangan kayak saya adanya ini, saya jualan ini, market mau bagaimana, silakan nih mau beli enggak lo gitu, jangan gitu, kira-kira gitu. Iya. Oke. Ini menarik sekali. Jadi sebagai pebisnis itu harus terus mikir customer butuhnya apa, market butuhnya apa, adjust. Butuhnya apa, adjust. Nggak bisa diem aja ya, nggak bisa statis ya. Sebenarnya dulu saya ingat tuh nggak sedinamis ini gitu loh. Karena kita ingat ya zaman kecil kita ya. Zaman kecil kita, you and I, Lucy, kita punya makan wafer deh misalnya. Wafer, kalau pemirsa milenial mungkin kurang tahu ya, generasi sekarang ya. Wafer Superman, wafer sebelum Bang Bang itu, gitu. Dan mereka dulu mereka cuma punya one size, satu rasa, dan satu jenis packaging. That's it. Ya, yang orange segini. Iya, mereka punya apa, market harus nerimo, gitu kan. Long is gone that era gitu. Sekarang era yang market driven sekali. Zaman dulu waktu kita kecil bukan market driven, itu kayak apa ya, brand driven lah. Saya ada ini, pokoknya adanya ini gitu loh. Satu rasa, lu nggak usah milih deh gitu. Mau beli enggak. Semua teman-teman lu makan kok gitu, ya kan? Gitu. Nah, jadi
Sekarang tuh nggak bisa. Sekarang tuh market berubah-ubah terus, segmen-segmen ini berubah terus. Jadi kita harus ikutin terus sehingga industri kami yang sebenarnya tidak banyak perubahan teknologi loh. Industri makanan tidak banyak perubahan teknologi, tidak seperti elektronik dan segala macam yang revolusi terus tiap tahun. iPhone mengeluarkan barang baru terus tiap tahun. Kalau di snack dan makanan nggak gitu, ya teknologinya itu aja gitu loh. Jadi dan itu aja kita berasa sekarang beda. Harus you got to do something gitu loh, if you wanna survive. Ya. Sekarang ini skala bisnisnya Pak Patong di China gimana, Pak Suprapto? Kita luckily masih untuk kategori kecil kami ya, kita kerupuk udang, kita masih market leader so far di beberapa merek kompetitor kami dan beberapa dari Asia Tenggara, dari Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina. Ya, kategori kecil ini kami masih market leader so far. Spreadnya sudah di semua provinsi di China? Yes. Secara proporsional mungkin tidak, tapi spread yes. Okay. Karena provinsi-provinsi Barat Daya itu memang secara populasi dan ekonomi levelnya agak jomplang dengan pesisir timur. Tapi kalau mengenai coverage, iya, coverage hampir seluruh provinsi sudah available ya. Mau cari di supermarket ada. Ya. Sekarang sales lebih banyak dari channel supermarket atau online? Tetap secara scale offline, supermarket terbesar masih. Okay. Tapi dan karena juga China itu e-commerce-nya yang sudah semaju ini, harusnya di seluruh globally dia nomor 1 ya. Untuk e-commerce penetration itu pun sudah dibantu oleh COVID, masih sekitar berapa? 30-an, tidak mencapai 30-an% dari global sales nasional China. Okay. Which is sudah besar sekali sebenarnya. Dan itu juga direfleksikan di perusahaan kami. Sekitar begitu juga proporsinya. 30% dari online. 30-70. 70 dari offline. Betul. Oke, kalau di Indonesia itu untuk market offline biasanya dikategorikan lagi tuh, Pak Suprapto, ada yang modern trade, ada yang tradisional. I don't know, di China gimana ya? Di China itu sebenarnya, ini pertanyaan sering ditanyakan oleh teman Indonesia ya. GT as a general trade di China itu sebenarnya sudah lumayan, apa sih bahasanya, nyaru gitu loh, Lucy. Kadang you akan travel banyak ini ya, kan Lucy akan travel banyak kota-kota di China gitu ya. Lucy coba perhatiin toko-toko GT General Trade di China itu sudah lumayan modern, sudah punya shelving, sudah punya POS system, lampunya sudah terang. Nggak warung banget ya? Iya, jadi bukan kayak apa sih warung kayak di sini. Jadi minimarket lah udah kelasnya. Dan mom and pop store kita sebut ya di sini, itu pun sudah lambat laun di acquired oleh, artinya tergabung franchisee terhadap merek-merek besar, pemain-pemain besar di sini, yang mengkonsolidasi mereka, mengikuti supply chain mereka dan sistem mereka. Jadi istilahnya beginilah, mom and pop store, tapi sudah ada mereknya, gitu loh, franchisee, gitu loh, yang direkrut oleh tadinya mereka itu tanda kutip warung gitu loh, tapi itunya bersih, shelvingnya keren dan ada POS sistemnya, dan
secara rekrutmen tersebut itu kita menganggap market GT-nya itu shrinking, dalam artian sebenarnya bukan shrinking secara size, tapi shrinking secara metode. Mereka berubah, menjelma menjadi global supply chain modern juga. Yeah. Nah, itu yang kita juga melihat di China itu modern trade-nya sekarang proporsinya lebih besar daripada GT-nya begitu. Situasi agak berbeda ya. Berbeda. Beda banget malah. Karena di Indonesia saya tahu banyak warung-warung mikro yang sampai ukuran 2 meter kali 1 meter gitu ya. Di sini agak beda sudah. I see. Nah, sekarang kan perusahaan udah gede. Di sini aja karyawan udah lebih dari 100 orang. Di Indonesia di pabrik udah lebih dari 200 orang. And your office is really nice di city center di Tungkuan. I mean, apalagi sih yang Pak Suprapto masih mau kejar ke depannya? Your long-term goals? Saya rasa bukan mengejar gimana, Lucy ya. Saya mungkin dari awal berbisnis ini agak seperti Nemo ya, ikan Nemo yang melawan arus. Karena teman-teman saya sejak belasan tahun lalu sering menanyakan, kamu tidak salah jualan ke negara yang tukang ekspor kemana-mana, dan how you gonna survive, bagaimana bisa berkompetisi, dan harganya masuk nggak sih, dan segala macam. Disitulah yang saya sering dipertanyakan. Menurut saya bukan itunya, Lucy, karena oke, pertama saya orang yang suka melihat peluang dan agak ngeyel juga mungkin. Saya sering ditanyakan, saya itu lumayan kesel lah awalnya. Kenapa sih kita sering diserang terus oleh market, oleh barang China, tapi ini lucunya ya, Lucy, Tungkuan itu disebut factory of the world. Exactly, yeah. It's number 4 for export. Tempat di China di mana memproduksi dari bahasa kerennya palu gada, ya kan? Saya justru menusuk jantung pertahanannya China. Saya memasukkan produk ya segelintir lah, memang tidak mungkin skalanya tidak ada apa-apanya dibanding ekspornya China, tapi it's sebuah aksi yang menurut saya tuh pengen mengajak anak-anak muda Indonesia itu, ayo barang kita bisa diekspor, barang kita jangan malu, jangan minder, jangan merasa kita itu tidak ada daya kompetisinya di luar. Kita beberapa teman yang selama ini di China sudah membuktikan kok bahwa kita bisa membawa top of mind di industri kami beberapa level, naik ke top of mind di China, just below Bali, and bahkan beberapa teman mengerjakan sarang burung walet sangat besar di sini. Lucy juga akan ketemu nanti. Jadi menurut saya ini menjadi sebuah semoga ya inspirasi buat anak-anak muda juga sekarang, bahwa itu kita tuh bisa loh berkompetisi. Kita jualan ke market mainstream, tidak mengharapkan yang beli itu, bahkan kalau bukan orang Indonesia pun tidak apa-apa gitu loh. Jadi justru kita mengharapkan orang China yang membeli barang kita dan melalui produk-produk kita bisa mengenal Indonesia. Kebetulan merek kita itu kan juga dari 2016 merepresent Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita secara packaging, secara marketing, secara tematik sangat membawa pariwisata Indonesia, nggak cuma slogan dan
kita perkenalkan di sosial media, di offline kita, destinasi pariwisata kita, dan sejak 2016 ya kontribusi kita lah kita berikan juga kepada negara ya, whatever you call it ya, punya efek nggak? I don't know. Hopefully yes. Dari kita barang kita dijual di puluhan ribu titik supermarket, dan puluhan juta manusia bisa melihat setiap tahunnya membeli dan melihat logo dan destinasi pariwisata, membawa pariwisata kita top of mind Indonesia lagi ke market China. Saya rasa itu sebagai salah satu dari social responsibility yang Papa Tong berikan juga untuk Indonesia ya. Kita nggak dibayar apa-apa kok untuk melakukan ini sebenarnya, tapi ya kita konsisten dan kita percaya bahwa lambat laun market China akan lebih mengerti Indonesia, sehingga hubungan antara dua negara ini bisa lebih membaik ya, kontribusi kita terhadap Indonesia, mengenal dari diplomasi kuliner namanya, nama kerennya, dan juga bisa mengenal travel, tourism. Apa sih yang saya cari? Ya selain bisnis, ya saya juga mau memberikan give back lah kepada Indonesia yang sudah menjadi tempat kelahiran saya ya, bagaimanapun juga. Walaupun saya di luar sudah hidup 20-an tahun, tapi for me, I never forget my roots gitu. Yep. Nah, yang dimaksud sama Pak Suprapto itu di kemasan ini ya, ada Tanah Lot Bali Island gitu ya, ada cerita betul mengenai Tanah Lot. Jadi ini part of promoting Indonesian tourism ya. Engagement kita tidak berhenti sampai di sini. Engagement kita banyak di online, di sosial media, di supermarket. Kadang-kadang kita mengadakan festival tourism Indonesia di supermarket. Ada umbul-umbulnya segala macam. Tiket-tiket lucky draw gratis ke Bali maupun Labuan Bajo. Kira-kira gitu ya. Okay. So you've been there? You've been to Labuan Bajo? Saya belum, tapi udah ngasih tiket aja ya. Belum ke Labuan Bajo. Next month. Oke. Sudah janji dengan keluarga. Oke, it's a really nice place. Di sini juga ada shopnya Wonderful Indonesia. Really nice. Oke, ini menarik. So, terima kasih banyak Pak Suprapto udah sharing-sharing banyak, udah ngasih tips-tips buat anak muda yang mau bisnis. Jangan malu-malu datang ke China untuk bisnis. Jangan ragu dengan produk-produk Indonesia dan kapasitas kita, karena kalau kita melakukan analisa dengan baik, kalau kita bisa adapt, kalau kita mau kerja keras gitu ya, tadi kunci-kunci sukses dari Pak Suprapto ya, kalau itu dikerjain, semoga ya bisa berhasil ya, bisa sukses ya. Karena memang nggak ada garanti. Ya tidak ada yang 100%. Saya juga tidak terlahir dari keluarga yang super rich. I start my business dari awal, dari nol, membangun satu persatu. Banyak yang saya temukan kalau kita sincere, kita bekerja for a good cause ya. Tidak tipu-tipu orang, dan saya memajukan produk dalam negeri Indonesia yang notabene mungkin dianggap inferior ya di mata-mata kalangan. Kadang-kadang orang kita sendiri loh yang menganggap produk kita itu inferior. Enggak juga. Tahu aja mereka nggak tahu udah berapa kontainer masuk China ya. Nah, saya rasa
when you work toward that good cause ya, along the way saya juga berasa kok bukan karena kemampuan saya kok yang super hebat. Saya dibantu oleh banyak teman-teman along the way. Terbantu oleh situasi, terbantu oleh of course lah Tuhan ya yang meng-guide selama ini, memberikan jalan gitu ya. Jadi saya rasa saya sering ketemu orang yang baik untuk membantu saya, tiba-tiba tak terjelaskan gitu loh. Di saat saya lagi di tepi jurang gitu loh. Jadi nggak serta-merta semua kemampuan kita sendiri kok. Tapi kalau kita sincere, kita demi cause yang good cause ya, cause yang baik gitu ya, banyak kita akan terbantukan oleh situasi, oleh Tuhan juga membuka jalan ya, kira-kira gitu ya. I see, oke. Wah, terima kasih banyak ini Pak Suprapto untuk pesan-pesannya, untuk sharing-sharingnya, pengalamannya. Karena tidak semua orang yang mau belajar bisnis bisa punya akses ketemu langsung jauh di Tungkuan. Ini dari Guangzhou aja lumayan loh ke sini ya. Ada kali 1-2 jam ya? 1 jaman. Ya, 1 jaman ya. Itu kalau pakai tol. Jadi kita bersyukur sekali hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Suprapto, bisa dapat sharing-sharingnya. Jadi jangan nonton video ini sendiri aja, share juga link video ini kepada anak-anak, adik-adik, ponakan, teman, anaknya teman, siapapun yang memang ada keinginan untuk punya bisnis sendiri, apalagi pengen bisnisnya bisa dalam skala internasional juga seperti Pak Suprapto. So, thank you so much Pak Suprapto. Very nice to meet you. Thank you. Jangan lupa di like, share, subscribe channel Bobo di Mobil. Luar biasa Lucy ini dan very courageous. Dan tadi sempat cerita beberapa planning tournya ya, saya sampaikan good luck your journey. Thank you. Very long journey. Saya dengarnya aja it blows my mind. Tapi I'm looking forward to your video ya. More to come. Jadi semoga ini lancar-lancar aja. Amin. Kalau ketemu produk Papatong di pelosok-pelosok China, jangan lupa di selfie. Oke, sure. Kita shoot nanti ya. Thank you, Lucy. Iya, sama-sama. Terus, apakah Papatong itu punya YouTube channel atau Instagram? Kita kebetulan kan untuk market China tidak bermain di YouTube, Instagram. Kita lebih ke platform Douyin, Kuaishou, Bilibili, dan Redbook. So, sorry. It's okay. Kalau memang ada yang bisa diakses sama teman-teman dari Indonesia, kita promote juga di linknya nanti. Tapi kalau memang tidak ada di channel-channelnya China, well, it's okay. Nanti kalau teman-teman datang ke sini bisa lihat juga. Sering-sering muncul aja di channel Bobo di Mobil. Oh gitu ya. Ntar kita shoot ya dari supermarket ya. Oke. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Dan pulangnya kita dibekelin sekardus besar snack. Ini dari Papatong dan dari brand-brand yang memang didistribusikan oleh Papatong. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Suprapto dan Papatong.